Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Atik Istiqomatul Hayati yang pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek pengukuran berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala bersama seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Faisal dengan panggilan Ical yang berusia 55 bulan. Pertama, kita butuh timbangan, lalu untuk mengukur kita butuh meteran. Dan jangan lupa sediakan buku atau kertas serta pulpen untuk mencatat. Langkah pertama, saya akan mengukur berat badan Ical terlebih dahulu. Dan ternyata berat badan Ical setelah ditimbang adalah 15 kg. Setelah menimbang, saya melakukan pengukuran tinggi badan terhadap Ical. Ical berdiri membelakangi tembok, sementara saya mulai mengulurkan meteran dan menempelkan jari saya pada panjang meteran yang sejajar dengan kepalanya untuk mengetahui berapa tinggi badannya. Dan ternyata tinggi badan Ical adalah 101 cm. Nah, setelah pengukuran berat badan serta tinggi badan, barulah kita melakukan pengukuran lingkar kepalanya. Lalu saya mulai melakukan pengukuran pada lingkar kepala Ical. Dan ternyata lingkar kepalanya adalah 48 cm. Catat semua hasil dari pengukuran berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala tersebut. Untuk selanjutnya akan dilakukan penentuan status gizi pada Ical. Nah, di sini adalah data dari deteksi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan status gizi anak yang telah saya lakukan pada praktek video sebelumnya. Data ini adalah data dari seorang anak bernama Ahmad Faisal atau dipanggil Ical dengan jenis kelamin laki-laki, umurnya 55 bulan, berat badannya 15 kg, tinggi badannya 101 cm, dan lingkar kepalanya adalah 48 cm. Sini adalah hasil perhitungan dari berat badan sesuai umur lewat perhitungan Z-score. Rumusnya adalah berat badan hitung dikurangi median baku rujukan dibagi simpangan baku rujukan. Berat badan hitungnya adalah 15 kg, lalu dikurangi median baku rujukannya adalah 17,5, lalu simpangan baku rujukannya adalah 15,0 dikurangi 17,5, lalu dihasilkan hasil 1 yang dalam kategori dan ambang batas status gizi anak. Di bagian berat badan, hasil 1 itu termasuk berat badan normal. Lanjut pada tinggi badan sesuai umur. Kita menggunakan rumus Z-score lagi, yaitu sama saja dengan itu sebelumnya berat badan, akan tetapi bagian berat badannya diganti menjadi tinggi badan dikurangi mediannya lalu dibagi simpangan baku rujukan. Di sini saya sudah menghitungnya. Lalu hasilnya adalah 1,8 dan dalam kategori dan ambang batas status gizi anak di bagian tinggi badan 1,8 itu sudah termasuk tinggi badan normal. Lanjut lagi kita menghitung berat badan menurut tinggi badan. Di sini perhitungannya adalah 101, yaitu tinggi badannya dikurangi mediannya 15,6 lalu dibagi dengan lebih dari 1 standar 17,0 dikurangi 15,6 mediannya, sehingga menghasilkan angka 85,4 per 1,4 dan kemudian dihitung kembali sehingga menghasilkan hasil 0,71. Perhitungan yang selanjutnya adalah indeks massa tubuh sesuai umur. Di sini rumusnya adalah indeks massa tubuh hitung dikurangi median baku rujuk per simpangan baku rujuk. Lalu pada hitungannya ini dihasilkan 0,41 yang dalam kategori ambang batas status gizi anak termasuk pada normal pula. Perhitungan sudah habis ya, lalu sekarang kita masuk pada grafik lingkar kepala. Bila letak lingkar kepalanya itu di bawah zona hijau berarti itu tidak normal. Lalu bila ada di dalam zona hijau berarti normal. Bila lebih dari zona hijau itu di luar normal.
Sekarang mari kita lihat lebih dekat grafiknya. Letak lingkar kepalanya ada di dalam zona hijau. Berarti ukuran lingkar kepalanya pun menunjukkan hasil yang normal pula. Nah, itu dia hasil penjelasan dari semua data-datanya. Terima kasih dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.